warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 konseling penyakit degeneratif ingin mempresentasikan mengenai pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penyakit hipertensi. Materi ini akan dibawakan oleh Kak Aryo Purwanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Purwanto, saya sebagai pemateri akan membacakan materi konseling penyakit regeneratif. Baiklah, dimulai saja. Ini adalah landasan teorinya hipertensi. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik setidaknya 140 mmHg atau tekanan diastoliknya sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah, dan makin tinggi tekanan darah, makin besar risikonya. Di sini hipertensi diartikan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dan setelah waktu 5 menit dalam keadaan tenang atau cukup istirahat. Klasifikasi tekanan darah. Menurut Joint National Committee (JNC) 8, klasifikasi tekanan darah dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kategori normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, dan hipertensi derajat 3. Tekanan darah dikatakan normal apabila tekanan sistolik sama dengan kurang dari 120 mmHg dan diastolik itu sama dengan kurang dari 80 mmHg. Nah, baik yang dikatakan tadi, ini klasifikasi hipertensi itu ada 5, yaitu ini ada normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Tekanan darah sendiri itu ada klasifikasinya ada 7. Ini ada optimal, normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi derajat 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Pada penelitian ini menggunakan pedoman derajat hipertensi Perki 2015, hipertensi derajat 1 yaitu tekanan darah sistolik 140 sampai dengan 159 mmHg dan diastolik itu 90 sampai dengan 99 mmHg. Hipertensi derajat 2 apabila tekanan sistolik lebih dari sama dengan mmHg dan diastolik itu 100 sampai dengan 109 mmHg. Hipertensi derajat 3 itu yaitu ketika sistolik lebih dari 180 mmHg dan atau diastolik lebih dari sama dengan 110 mmHg. Penyebab hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi itu menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi primer, yang disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas, saraf simpatis sistem renin, antiangiotensin, dan peningkatan Na+Ca intraseluler. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, merokok, alkohol, dan polisitemia. Hipertensi sekunder, penyebabnya yaitu penggunaan esterogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Tanda dan gejala hipertensi itu seperti gejala ringan, pusing dan sakit kepala, sering gelisah, wajah merah, tengkuk terasa pegal, mudah marah, telinga berdengung, sukar tidur, sesak napas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang, mimisan. Epidemiologi. Data WHO menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia ini menderita hipertensi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penderita hipertensi setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2005, perkiraan akan ada 1,5 miliar orang menderita hipertensi. Setiap tahunnya,
sebanyak 10,44 juta orang diperkirakan meninggal akibat hipertensi. Selanjutnya ini ada faktor risiko. Faktor risiko hipertensi itu dibagi menjadi dua, yaitu tidak dapat diubah dan dapat diubah. Yang tidak dapat diubah ini faktor risiko yang diakibatkan oleh genetik, jenis kelamin, dan usia. Kalau dapat diubah itu seperti konsumsi garam berlebih, konsumsi kopi, konsumsi alkohol, obesitas, dan merokok. Upaya pencegahan yaitu cek kesehatan secara berkala, hindari kegemukan, hindari rokok dan alkohol, hindari stres, olahraga teratur, aktivitas fisik, dan batasi pemakaian garam. Selanjutnya itu selalu istirahat yang cukup. Manifestasi klinis hipertensi tidak memiliki tanda atau gejala khusus sehingga sulit untuk mendeteksi seorang terkena hipertensi. Gejala yang mudah untuk diamati seperti terjadi pada gejala ringan yaitu pusing atau sakit kepala, cemas. Wajah tampak kemerahan, cepat marah, sulit tidur, sesak napas, mata berkunang-kunang, dan epistaksis. Hipertensi biasanya bersifat asimptomatik sampai terjadi kerusakan organ target. Kriteria diagnosisnya, sebagian besar dari penderita hipertensi umumnya tidak mempunyai keluhan. Oleh karena itu, hipertensi sering disebut dengan the silent killer. Penderita baru mempunyai keluhan setelah mengalami komplikasi secara sistematik. Penegakan diagnosis dapat dilaksanakan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang dilakukan apabila penderita mengalami hipertensi dan komplikasi. Selanjutnya penata laksanaan. Secara non-farmakologis, terapi farmakologi dapat dimulai jika didapatkan penurunan tekanan darah yang diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskularnya yang lain. Secara farmakologisnya, secara umum terapi farmakologi dapat langsung dimulai pada pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan darah setelah lebih dari 6 bulan menjalani pola hidup sehat. Pasien hipertensi derajat 1 dengan penyakit penyerta dan pada pasien hipertensi derajat lebih dari 2. Target dan luaran program. Target program ini ditargetkan untuk masyarakat Indonesia seperti DKI Jakarta, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Palembang, Gorontalo, Bali, Bangka Belitung, Medan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Lampung, Bengkulu, Padang, dan Yogyakarta. Selanjutnya ini luaran program. Setelah adanya program ini dilakukan, diharapkan agar masyarakat mengetahui tentang apa itu penyakit hipertensi, bagaimana cara untuk mencegah atau mengobati penyakit hipertensi tersebut, serta apa saja gejala yang ditimbulkan bagi penderita hipertensi. Masyarakat diharapkan bisa mengerti serta menyampaikan atau menginformasikan lagi kepada keluarga terkait penyakit hipertensi ini. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Aryo Purwanto. Demikian presentasi dari grup 1 konseling penyakit degeneratif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.